Asap jelaga Victoria, tebal dan berbau belerang, memeluk erat distrik Whitechapel malam itu. Seolah-olah London ingin menyembunyikan setiap dosa dan setiap anomali di bawah selimut kelabu yang beku. Di balik jendela kaca yang keruh di lantai 3, Elias Thorne, seorang kartografer yang hidup dalam pengasingan sukarela, menahan napasnya yang sesak. Bukan karena kabut, melainkan karena rahasia yang ia bawa dalam setiap helai kulitnya. Elias bukanlah pria biasa. 3 tahun lalu, demi mengobati sindrom kemurungan abadi yang diklaim dokter, ia menelan obat mujarab yang kini mengubahnya menjadi sesuatu yang nyaris mitos. Kulitnya, yang seharusnya pucat di bawah penerangan lampu gas, kini memancarkan bias kebiruan, sebuah warna perak yang dingin, abadi, dan menantang hukum alam. Argyria, sebuah kondisi permanen yang ia ketahui namanya belakangan, disebabkan oleh asupan garam perak yang berlebihan, mengubahnya menjadi patung hidup dari mineral yang berharga. Setiap pagi, saat ia mencukur janggutnya yang tipis, pantulan cermin mengembalikan sosok pria dengan wajah badai senja, di mana urat-uratnya seolah terbuat dari tinta indigo yang membeku. Ia menjaga ketertiban yang ketat dalam hidupnya, keluar hanya setelah tengah malam, mengenakan sarung tangan kulit domba, dan selalu memakai shawl wol tebal yang menutupi leher hingga dagu. Sebab, di era di mana ilmu pengetahuan bersaing dengan tahayul, Elias tahu pasti, ia akan menjadi objek pameran atau lebih buruk, pasien bedah yang penasaran. Malam itu, di antara peta-peta kuno yang menguning dan perkamen yang berdebu, ia menemukan sebuah kotak kayu mahoni kecil, tersembunyi di dalam laci ganda meja kerjanya yang kokoh. Kotak itu bukan miliknya, itu adalah warisan dari Dr. Alistair Finch, tabib yang telah merenggut warna asli kehidupannya dan meninggalkannya dalam spektrum biru yang sunyi. Di dalamnya terdapat gulungan perkamen yang rapuh, berisikan diagram bintang yang rumit dan sebaris tulisan tangan. Keindahan sejati ada dalam katalis yang abadi. Itu adalah sandi, sebuah petunjuk yang samar menuju kebenaran yang lebih besar dari sekadar diagnosis medis yang suram. Rasa takut, yang selama ini menjadi tirai pelindungnya, mulai terkikis oleh nyala penasaran yang membakar. Ia harus tahu, mengapa Finch memilih perak, dan apa yang ia cari. Elias mengenakan jubah panjangnya yang paling gelap, memastikan tidak ada sekilas pun warna Argyria yang bocor keluar dari balik kerahnya yang tinggi. Ia menuruni anak tangga kayu yang berderit. Bunyi setiap langkahnya terasa seperti pengkhianatan di keheningan gedung sewaan itu. Jalanan di luar adalah labirin kabut dan bayangan, diterangi samar-samar oleh lentera gas yang memancarkan lingkaran cahaya kuning sakit-sakitan di atas batu paving yang basah. Ia bergerak cepat, siluetnya yang kurus menyatu dengan kegelapan. Matanya yang kelabu mencari simbol yang tertera pada perkamen, sebuah lambang alkimia kuno. Petunjuk itu membawanya ke sebuah distrik yang jarang dikunjungi, di mana gudang-gudang tua berdiri diam, menjulang seperti gigi-gigi hitam yang hilang di rahang kota. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah bangunan yang tampak ditinggalkan. Gerbang besinya berkarat, diselimuti tanaman ivy yang liar. Di atas pintu kayu ek yang tebal, ia melihatnya. Lambang bintang yang sama, diukir kasar namun disembunyikan dengan cermat di balik lapisan debu abad. Jantung Elias berdegup kencang, bukan karena takut ditangkap, melainkan karena antisipasi yang pahit. Ia hampir mencapai sumber dari malapetaka indigonya. Ia berhasil menyelinap masuk melalui jendela ruang bawah tanah yang pecah. Udara di dalam dingin dan lembab, berbau kapur barus, eter, dan sisa-sisa kegilaan yang sudah lama. Tempat itu adalah bekas klinik atau laboratorium, mungkin keduanya, yang diresmikan dan kemudian diabaikan oleh masyarakat Victoria yang cepat menghakimi. Di dinding, ada sketsa-sketsa yang mengganggu, anatomi manusia yang diwarnai dengan pigmen metalik, diagram yang menjelaskan konduktivitas tubuh, dan teori-teori tentang pencerahan kimiawi. Elias menyadari bahwa Finch tidak hanya berusaha menyembuhkan kemurungan. Finch terobsesi pada gagasan bahwa mineral tertentu dapat meningkatkan jiwa. Ia menemukan sebuah koridor sempit menuju ke ruang perpustakaan, di mana ratusan jurnal dan buku bersampul kulit ronggok dalam rak-rak tinggi yang menjulang. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja baca yang berantakan. Di atasnya tergeletak jurnal pribadi Finch, terbuka pada halaman yang ditandai dengan jepitan perak. Elias mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah gravitasi dunia menariknya menuju kebenaran yang tidak diinginkan. Cahayanya yang redup dari lentera minyak menari-nari di atas tulisan tangan yang miring, formal, dan mengerikan. Finch menulis, eksperimen ETH, Thorne, menunjukkan keberhasilan pigmentasi yang lengkap. Subjek kini memegang warna para dewa, sebuah perwujudan fisik dari bulan yang disucikan. Mereka menyebutnya Argyria, cacat. Aku menyebutnya evolusi. Sebuah fakta bahwa tubuh manusia dapat menyerap keabadian perak, melampaui kelemahan daging yang biasa. Napas Elias tercekat.
Ia bukan hanya pasien, ia adalah karya seni Finch, sebuah studi kasus dalam obsesi pseudo-alkimia. Kebenaran itu menghantamnya dengan keras. Warnanya yang biru bukanlah efek samping yang tidak disengaja, melainkan tujuan utama dari seluruh pengobatan tersebut. Finch percaya bahwa perak, yang secara historis digunakan untuk mengawetkan, dapat mengawetkan subjeknya dari kerusakan moral dan fisik. Di sudut ruangan, Elias melihat sebuah kotak display kaca, dan di dalamnya, benda yang menjadi puncak kengeriannya, sebuah foto Polaroid dirinya, diambil segera setelah efek Argyria mulai tampak. Di bawah foto itu, ada sepotong kecil batu permata biru yang berkilauan, dan sebuah label bertuliskan, spesimen koleksi terbaik. Ia menyadari bahwa Finch telah melarikan diri, mungkin setelah diasingkan atau dinyatakan gila, tetapi warisan kengeriannya tetap ada di sini. Emosi Elias melonjak, bukan hanya kemarahan, tetapi juga rasa belas kasihan yang aneh terhadap kegilaan manusia yang begitu teliti. Ia membalik halaman jurnal, mencari catatan tentang pemulihan, penawar, atau setidaknya pengakuan penyesalan. Namun, ia hanya menemukan perhitungan matematis yang dingin tentang massa molekul perak dalam tubuh manusia, diakhiri dengan sebuah kalimat, katalis itu final. Saat itulah, Elias mengerti fakta uniknya. Manusia, yang dianggap rapuh, memiliki kapasitas luar biasa untuk menyerap dan menampung unsur asing yang mematikan, mengubahnya menjadi bagian integral dari keberadaan. Tubuhnya adalah bukti nyata dari kelenturan biologis yang melampaui akal sehat medis abad ke-19. Ia tidak sakit, ia diubah. Sebuah relik hidup dari eksperimen yang seharusnya membunuhnya, tetapi malah menjadikannya unik. Elias menutup jurnal itu perlahan. Suara debu yang berpindah terdengar nyaring dalam keheningan yang menekan. Ia mengambil napak tilas, kembali melalui koridor yang gelap, dan keluar ke dalam pelukan kabut London yang dingin. Di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, warna kebiruannya terasa berbeda. Tidak lagi memalukan, tetapi sebuah lambang diam. Ia adalah cetakan perak dari ketahanan. Sebuah fakta manusia yang belum dipahami sepenuhnya. Kemampuan adaptasi yang ironis terhadap racun yang dimaksudkan untuk menjadi penyembuh. Elias Thorne, pria perak London, kembali ke rumahnya. Kini, ia memiliki kedamaian, bukan dalam penyembuhan, tetapi dalam penerimaan abadi atas warna barunya.